Tuan Lubang Pohon. Kita masih jauh dari kehilangan segalanya. Seberapa jauh, Tunawisma? Dulu kita pura-pura baik-baik saja. Untuk hidup sesuai keinginanmu. Berapa banyak tekanan yang harus kita tanggung? Redbian lelah, istirahatlah. Jangan terlalu banyak tekanan. Kamu tidak perlu memikul beban orang lain. Sekarang giliranku untuk bersandar padamu. Melindungimu dari angin dan hujan. Tuan Lubang Pohon, jika ada batas waktu, berapa tahun kamu mau menungguku? Tak terbatas. Tak berujung. Tuan Lubang Pohon, kenapa kita tidak bertemu? Luar biasa. Saham Ketua Blue Bridge naik lagi. Keluar. Sampai jumpa di koridor danau jam 2 siang. Tuan Lubang Pohon, sudah sampai belum? Dan Kiao. Aku mengirimimu 2 kali. Semoga beruntung. Ningxia.
batuan lubang pohon. Aku akhirnya tahu. Tidak ada pernikahan indah di dunia ini. Hanya kehidupan biasa. Kekikiran dalam hidup. Ada naik turun. Pengorbanan diri. Menangis larut malam. Cinta memberi kita baju besi. Memberi kita keberanian untuk menghadapi segalanya. Lucy. Halo Lucy. Periksa untukku. Tahun lalu saat kita putus dan jalan-jalan, Chen Ping itu menelepon. Kirimkan aku satu. Semakin cepat semakin baik. Halo Nyonya Chen, halo. Aku Ningxia yang berjalan dengan caraku. Kamu ingat? Xiao Xia, hello. Ada masalah? Aku ada sesuatu yang minta bantuanmu. Wah, betul sekali. Kami sedang minum kopi. Kalau begitu, datanglah ke sini. Kami akan menunggumu. Sesuai rencana. Aku akan segera ke sana. Oke, sampai jumpa nanti. Siapa? Xiao Xia. Permisi. Xiao Xia, maaf mengganggu. Silakan duduk. Ada apa buru-buru sekali? Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Tuan Zhang. Bukan, Tuan Zhao. Kami menemukan bahwa Anda adalah pemegang saham Blue Bridge International. Sedang ada pemilihan ketua baru. Saya harap Anda bisa memilih Liu Lanxi. Xiao Xia. Sejak kapan kamu bekerja di Blue Bridge International? Aku tidak. Aku hanya membantu Zhao dan Kiao. Sepertinya kalian berdua bersaudara. Aku memiliki ikatan yang erat dengan Dan Kiao ini. Terakhir kali kakakmu. Kali ini giliranmu yang meyakinkanku. Kamu sangat percaya pada Dan Kiao. Maaf.
Meskipun aku adalah pemegang saham Blue Bridge International. Tapi aku selalu tidak ikut campur. Tidak pernah ikut serta dalam operasi dan manajemen Blue Bridge International. Tidak menghadiri rapat pemegang saham. Jadi, Xiao Xia, aku sangat menyesal. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Tapi, Xiao Xia, aku sudah hidup dengan Lao Zhang selama 10 tahun. Dari yang ku ketahui tentangnya, hubungannya dengan Liu Lanzi tidak bisa dipisahkan. Jangan bilang dia tidak akan datang ke rapat direksi. Bahkan jika datang, dia hanya akan mengurangi poin Liu Lanzi. Kamu tahu tidak? Aku baru saja membuat janji dengan penata rambut. Kita pergi dulu. Kamu mau minum apa? Masukkan keskiwi kotagihanku. tunggu sebentar. Aku hanya ingin potong rambut atau semacamnya. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Kamu benar-benar akan pergi? Kamu tidak ingin terus membujuk Lao Zhang, kan? Tidak. Aku janji tidak akan berkata sepatah kata pun. Sungguh. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Ayo kita pergi. Lao Zhang. Kopi belum selesai. Ayo pergi. Kebiasaan buruk yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Tidak bisa diubah. Tuan Zhao, saya sudah mengamati Anda cukup lama. Kenapa setiap kali Anda minum teh dan kopi? Sisakan seperempat. Silakan duduk. Halo cantik, mau keramas? Saya tidak perlu. Saya akan setelah saya selesai. Kalau begitu tunggu sebentar. Terima kasih. Saya akan bekerja dulu. Baik. Hello Tuan Zhang. Perlu potong rambut? Potong saja. Cukup blow saja untuk saya. Karena Anda sudah di sini, Tuan Zhao. Mari kita potong sedikit. Lebih segar. Ya? Xiao Xia minta Anda memperbaikinya, jadi Anda bisa memperbaikinya. Oke, kalau begitu Anda bisa membantu saya memperbaikinya. Tolong tunggu sebentar. Kamu bilang aku biasanya begitu kepala. Bagaimana cara melakukannya? Blow sedikit, blow lebih tebal. Perasaan ini. Aku harus melakukan rambutku untuk Diana. Aku ada urusan mendesak dan lupa. Aku harus pergi dulu. Xiao Xia, bukankah kamu kesini untuk mengubah penampilan? Bagaimana bisa bilang pergi? Aku baru saja lupa. Sangat mendesak. Aku pergi sekarang, jadi tidak akan mengganggumu. Seva, Kamu pergi. sampai jumpa. Lao Zhang, apakah kamu merasa anak ini? Kenapa hari ini dia begitu aneh? Anak muda sekarang. Semuanya begitu panas. Aku tidak mengerti. Tapi aku masih suka anak ini. Tidak ada keanehan. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada sisir yang begitu bersih? Tidak.
bibi ini juga aneh. Membuatnya begitu bersih. Tidak bisa menemukan sehelai rambut pun. Tidak. Keanehan. Tidak. Zhao Papi ini cukup aneh. Sangat bersih. Kenapa rambut begitu sulit ditemukan? Sangat aneh. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu aneh? Kamu tiba-tiba berlari dari belakangku. Aku aneh. Kamu adalah gadis besar yang kabur dari rumah orang lain. Masuk ke tempat tidurku. Kamu aneh. Kamu berguling-guling. Mencari sesuatu. Itu aku. Aku lihat sprei di rumahmu sangat bagus. Garis-garis ini. Aku ingin melihat jenis garis apa ini. Aku sangat ingin membelinya. Sangat bagus. Ya? Lalu apa lagi yang bisa kupikirkan? Bagaimana aku tahu? Apakah kamu ingin makan? Aku masak untukmu. Kamu sangat aneh. Aku ingin verifikasi. Apakah kamu tidak waras? Kamu aneh. Dan bilang buatkan aku makan malam. Di mana makan malammu? Kamu tidak punya bahan makanan di rumah. Dari mana aku bisa masak? Aku sangat kamu makanan kawan. Lihat sendiri. Titik. Ini bagus. Tunggu sebentar. Jangan bergerak, jangan bergerak. Rambut putih, rambut putih. Kamu sedikit. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Halo kakak Yang. Saya punya 2 sampel rambut di sini. Kamu bantu saya membandingkan DNA. Ini bagus. Baik, terima kasih. Sin Er sudah kembali ibu. Ayah? Ayahmu tidak pernah memasak. Saya dengar kamu kembali hari ini. Buru-buru ke dapur. Bilang mau membuatkanmu beberapa hidangan favorit. Saya akan membantunya. Tidak mau. Biarkan dia melakukannya. Minum air dulu. Kesini datang. Kamu bekerja keras, makan lebih banyak. Terima kasih, Ibu. Sin Er, saya pergi ke tim investigasi ekonomi untuk menjelaskan situasinya. Hanya menunggu hasil investigasi. Ada apa? Ibu dan ayah, biarkan saya pergi keluar. Meskipun
Saya juga cemas menunggu hasilnya. Harus tepat waktu untuk rapat pemegang saham. Kau tidak akan terlambat. Saya akan memberitahu kamu segera ada kabar. Siapa yang mau dihubungi? Tidak ada orang. Seorang teman. Kenapa kamu begitu gugup? Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk di belakangku? Tidak apa-apa, baik. Lelah begitu. Lelah hari-hari ini. Biar saya ajak kamu jalan-jalan. Baik. Ayo pergi. Datang. Membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Tahu bahwa makanan di luar tidak sesuai seleramu. Lihat dulu. Apa yang harus dibawa? Aku buatkan 2 hidangan vegetarian favoritmu. Ayah? Benar? Oh, Bajitu. Menurutmu ini apa? Antak Mengendari Blue Bridge International. 2 kelompok orang saling berhadapan. Aku punya rumah tapi tak bisa pulang. McCanla. Dewan Direksi Blue Bridge International. Apa yang akan kamu lakukan? Metode Feng Jingyao ini sangat kejam. Tapi Liu Lanzi sendiri yang lalai menjalankan tugas. Ini juga fakta yang tak terbantahkan. Untuk perkembangan Lan Qiao International ke depan, Liu Lanzi harus mengundurkan diri. Jadi kamu sudah siap pergi. Ayah, Blue Bridge International bukan milik Liu Lanzi. Harus memilih profesional muda. Genci Kenjia. Ini juga tanggung jawab kepada pemegang saham. Apakah ini juga tanggung jawab kepada pemegang saham umum? Benar kan? Ayah. Kamu ingat tempat ini? Tentu saja aku ingat. Bisa menampung hingga 100 pesawat. Buat permohonan di sini. Apakah permohonanmu terkabul? Mungkin belum. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Rapat pemegang saham akan segera datang. Kita tidak bisa menang seperti ini. Apakah ini ada hubungannya dengan permohonanmu? Permohonanku adalah kamu bisa bahagia. Kamu pikir aku akan sedih jika kalah kali ini? Tentu saja kamu sangat kesal. Jika tidak ada Blue Bridge, kamu pasti tidak akan melompat dari gedung. Benar-benar tidak kali ini. Sangat aneh. Ketika aku perlahan menyadari kekalahan sudah pasti. Aku justru semakin tenang. Kamu bisa melepaskan kepalan tanganmu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jika terus seperti ini, kamu bukan miliarder. Dihitung tinggi dan tampan. Aku sangat puas. Ada apa? Apa kamu hanya suka aku karena kaya? Apa aku bilang suka sama kamu? Jangan suka sama aku. Bahkan Liz, aku suka kamu di luar sana. Aku cuma coret-coret. Kamu juga percaya? Mau aku konfirmasi untukmu? Dengar. Hanya dengan hati kita bisa melihat kebenaran. Yang benar-benar penting tidak terlihat oleh mata. Kamu ngapain? Bosan ya? Kukira aku pahlawannya. Baiklah. Serius. Aku tidak akan menuntut. Benar dan salah. Aku tahu kalau Suiran yang mengurus kasusnya. Kalau kamu cek seperti ini, ujung-ujungnya akan melibatkan banyak orang. Ningsin juga korban. Tidak ada gunanya menjadikan mereka kambing hitam. Terima kasih. Harapan hampir terwujud.
Bagaimana rasanya? Minum lagi. Ibu, aku salah tentang semuanya sebelumnya. Minta maaf. Dan Kiao, aku tidak pernah memberitahumu. Kamu adalah ibu di kehidupan ini, kebanggaan terbesar. Pergi. Sang Emma pergi. Ningxia, laporan tes DNA keluar. Aku akan menjemputmu sekarang. Halo. Duduk dulu. Halo. Xin Ea, aku pergi. Sekarang aku mengerti. Kenapa memberitahumu aku salah. Juga minta maaf. Seperti kamu tidak mengatakan apa-apa. Karena aku tidak menerima kesalahanku. Membayar harganya. Tidak pernah penebusan. Mari kita tidak bertemu lagi mulai sekarang. Jangan menghubungi. Aku berharap kamu sehat. Hidup lebih baik. Pertama tentang proposal. Proposal untuk mengganti ketua saat ini, Nyonya Liu Langji. Mari kita mulai dengan inisiator. Tuan Feng Jingyao memberikan presentasi tentang proposal. Presiden Feng silakan. Ketua Liu dirawat di rumah sakit. Kami sangat khawatir. Berharap dia cepat sembuh. Selama ketua dirawat di rumah sakit, Blue Bridge International, saham blue chip sepanjang tahun. Anjlok 18%. Dan prospeknya suram. Bahkan lebih menakutkan.
Menurut laporan keuangan 2 tahun terakhir, pertumbuhan lamban. Semua yang ada di sini akan menghadapi kerugian besar. Dan kami tidak bisa memberi pemegang saham lain akun dengan mayoritas pemegang saham. Alasan mendasarnya adalah konsep yang ketinggalan zaman. Penuaan di tingkat pengambilan keputusan. Aku pikir, kerugian hari ini mungkin bisa diterima oleh semua orang. Bagaimana dengan masa depan? Jika masa depan masih seperti ini, bisakah kita masih menerima? Bukan untuk keuntungan pribadi, untuk kepentingan perusahaan dan semua. Aku pikir ketua akan setuju denganku. Jadi harus berubah. Hanya perubahan yang bisa memiliki masa depan. Dan masa depan ini, tepat di depan semua orang. Di tangan semua. Terima kasih. Direktur. Izinkan saya memperkenalkan di sini dulu. Situasi saat ini Ketua Liu. Hari ini kami sarapan bersama. Dia minum semangkuk bubur nasi. Makan sebuah telur. Kemampuan bahasa dan berpikirnya saat ini sudah pulih sepenuhnya. Aku membaca laporan perusahaan selama 2 jam setiap hari. Dia memintaku untuk menyampaikan padamu salam dan permintaan maaf. Inilah yang terjadi. Tapi satu hal, aku tidak terlalu setuju dengan pandangan Tuan Feng tadi. Saham Blue Bridge International turun. Aku tidak tahu apakah kamu memperhatikan beberapa kali penurunan besar dan guncangan. Semuanya terjadi sebelum dan setelah kecelakaan Ketua Liu. Sejak itu tetap relatif stabil. Kuotasi pasar saham terkini. Blue Bridge International bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan di tengah pasar. Mengapa ini terjadi? Stabilitas di tingkat pengambilan keputusan. Stabilitas struktur kepemilikan saham. Ketetapan dan pelaksanaan filosofi bisnis jangka panjang. Menciptakan Blue Bridge yang ada hari ini. Aku ulangi. Blue Bridge International tidak hanya tidak kehilangan kendali, tapi dalam perkembangan yang stabil. Terima kasih. Halo Nyonya Chen. Halo, aku Ningxia. Permisi, Zhang. Tidak. Bolehkah aku bertanya, Tuan Zhao Fiwei? Di mana dia? Apakah kamu tahu? Aku ada urusan mendesak tapi tidak bisa menghubunginya. Jia. Dia pergi ke Blue Bridge International untuk bergabung dengan Dewan Direksi. Baik, terima kasih. Blue Bridge International. Itu bagus. Pada akhirnya, zaman sudah berubah. Anak-anak sudah tumbuh besar. Haruskah kita orang tua juga beristirahat? Dong Kiao Kong. Ketika Ketua Liu baru saja jatuh sakit, aku dulu mewakilinya. Mengadakan rapat dewan penuh. Sayangnya kamu tidak memberiku kesempatan ini. Aku sangat kecewa. Juga bingung. Aku pergi dengan caraku dan melakukan segalanya sekarang. Ini adalah langkah maju untuk Blue Bridge International. Aku berjalan dengan caraku adalah garis depan Blue Bridge International. Dan lapangan eksperimen. Jadi sekarang, semua orang memilih untuk hari ini. Memilih untuk masa depan. DLL. Aku pikir kamu. Bisakah aku menjelaskan ini padamu? Tuan Feng, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku pikir sudah di tangan.
Aku ingin memberitahu semua orang setelah pemungutan suara. Tapi, beritahu sekarang. Kalian semua pasti sudah mengerti apa yang terjadi. Kami telah melaporkan kepada pihak terkait. Kerugian terkait telah dinilai. Bertanggung jawab atas pengawasan. Ketua Liu tidak menghindari tanggung jawab. Agar perusahaan bisa berkembang lebih lama dan lebih stabil. Proposal spesifik berikut diajukan. Kenapa masih macet? Tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin sesuatu seperti ini terjadi. Mungkin bukan hal yang buruk. Tidak terlambat. Aku percaya Blue Bridge International akan menjadi lebih baik. Memiliki masa depan yang lebih baik. Paman Zhao, kamu akhirnya datang. Maaf semuanya. Aku, Tuan Zhao, datang untuk ikut meramaikan. Paman Zhao, silakan duduk. Bagus. Kali ini, bisa dikatakan Ketua Liu dan aku. Sebagian besar hari bersama. Itu membuatku mengenalnya kembali. Dia gigih. Keteguhan. Tidak pernah menyerah. Dan yang lebih penting, dia toleran. Dermawan. Aku tidak pernah merasakan. Penghargaan ini hanya yang kedua dalam hidupku. Sebelum datang ke perusahaan hari ini, dia menyerahkannya padaku. Bilang ini kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Kenapa aku bilang ini? Ini memberitahuku. Dia ingat kamu. Setiap rekan kerja. Ingat kamu untuknya. Semua yang kami lakukan untuk perusahaan. Kamu juga melihatnya. Tuan Zhao Ziwei ada di sini hari ini. Aku pikir semua orang tahu. Ada beberapa berita baru-baru ini di internet. Tentang gosip ibuku. Dan latar belakangku. Tapi aku bisa memberitahumu. Apapun yang terjadi. Liu Lanzi untuk Blue Bridge International adalah direktur yang kompeten. Bagiku. Seorang ibu tercinta. Paman Zhao, katakan sesuatu. Teman-teman, aku tidak membawa dendam pribadi. Aku akan memilih dengan adil. Tidak bisa bergerak. Ningxia, apa yang kamu lakukan? Ada seperti ini. Tidak akan mungkin. Aku duluan. Tidak. Ningxia. Proposal disetujui. Nyonya Liu Lanzi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Blue Bridge International. Sekarang mulai item kedua. Proposal tentang pemilihan ketua baru. Nyonya, apakah Anda ingin memanggil Sekretaris Wang?
Tanyakan tentang situasinya. Tidak. Lakukan semua yang perlu dilakukan. Panggil pelatih. Saatnya melakukan latihan cengkeraman jari. Oke. Aku ingin mengatakan sesuatu. Rapat pemegang saham hari ini. Aku tidak ingin ini menjadi dendam. Ini adalah kudeta. Tapi untuk bertahan hidup. Untuk perkembangan. Mengeluarkan yang lama dan memasukkan yang baru adalah pembaruan zaman. Masa depan Blue Bridge International. Aku bahagia dari lubuk hati. Kalian sama-sama baik. Mampu dan penuh semangat. Penuh keinginan. Bisa dikatakan, tanpa skrup untuk mencapai tujuan. Perusahaan butuh pemimpin baru untuk tumbuh. Bagaimana dengan manajemenku di Blue Bridge International? Dan keputusan selalu berada di luar. Tapi hari ini, aku ingin memberikan satu dan kontribusi terakhir untuk perusahaan. Pilih hatiku. Ketua masa depan. Orang ini adalah Zhao dan Qiao. Jia Tolir. Melihat lebih jauh daripada hanya mata duitan. Dulu aku adalah pelanggan, aku pergi dengan caraku sendiri. Perusahaan yang dia jalankan sangat bijaksana. Bagaimana dengan pelanggan? Juga saling memperlakukan dengan tulus. Yang lebih penting, dia tidak hanya memiliki tim yang solid dan positif. Apa artinya ini? Ini menunjukkan dia memiliki kemampuan kepemimpinan. Baru saja, aku juga melihat pernyataannya. Sebagian besar dari kalian setuju. Dia tidak bergantung pada kesulitan, tapi ketulusan dan keterus-terangan. Jadi, dia lebih baik. Rapat selesai. Maaf, semua ini karena aku terlambat. Kalau tidak, hasilnya tidak akan seperti ini. Akhir seperti apa yang kamu inginkan? Bukankah kamu ingin aku menerima Blue Bridge International? Tuhan berhasil. Luar biasa. Saya ingin berterima kasih karena telah memilih saya di saat kritis. Tidak perlu berterima kasih. Saya mendukung perkembangan Blue Bridge International. Kenapa memilih kamu? Karena kemampuan dan bakatmu. Saya adalah pemegang saham Blue Bridge International. Saya harus bertanggung jawab kepada para pemegang saham. Tuan Zhao, ini hadiah untukmu.
Nok. Ayah. Nyonya, dan Kiao sudah kembali. Dan Tuan, Maaf. Saya malu pada ibu dan anak ini. Saya tahu kebenarannya. Sudah terlambat. Semuanya salahku. Saya percaya kata-kata sepihak Nyonya Feng Erfu. Salah paham. Bekerja keras siang dan malam untuk keluarga ini. Istri yang rajin. Meninggalkan darah dagingku sendiri. Anakku dan Kiao. Aku sangat bodoh. Aku sangat bodoh. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Aku sangat bodoh. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Ibu, kenapa kebenarannya berbeda dengan yang kau katakan? Kenapa kau membohongiku? terus kenapa? Lagi pula kau sudah melakukannya. Kamu membantu ibu menjatuhkan Liu Lanzi. Nok. Kerja bagus. Harus kalahkan dia, kalahkan dia. Ada apa denganmu, Ibu? Sudah minum obat hari ini? Aku tidak sakit. Aku wanita paling normal di dunia. Nyonya, mereka sudah pergi. Kamu juga lelah? Bagaimana kalau aku bantu kamu kembali ke kamar untuk istirahat? Mama Zeng, kamu belong. Bolehkah kita punya anjing? Kamu mau apa? Aku akan merawatmu. Anjingku sendiri. Kenapa aku ingin kamu merawatku? Tidak masalah. Aku hanya bercanda. Mama Zeng. Suatu hari aku duduk di sini. Aku tiba-tiba teringat Feng Jingyo berkata sesuatu padaku di ruang perawatan. Dia bilang aku harus seperti usiaku. Hidup seperti seharusnya. Sebenarnya, waktu kecil aku sangat suka anjing. Lalu aku bersumpah, saat aku besar nanti. Harus punya anjing sendiri. Tapi kemudian sibuk terus. Aku hanya menunda. Aku lupa keinginan sederhana tapi penting ini.
Menurutmu kita harus pelihara anjing jenis apa? Anjing jenis apa? Bagaimana kalau kita pelihara corgi? Corgi? Jajah. Aku lihat di TV 2 hari lalu. Kaki pendeknya lucu saat berlari. Jah? Bagus, kalau begitu kita pelihara corgi. Oak. Sudah larut, Nyonya. Lebih baik aku bantu kamu kembali istirahat. Ayo. Pelen. Sejak kamu memberikan akunmu ke Ningsin, aku tidak pernah menerima pesan di Treholku. Jadi aku bantu kamu memulihkan akunmu. Bertahun-tahun. Terlalu banyak rahasia dan kenangan tentangmu di sana. Kupikir ini harus dikembalikan padamu. Ada apa? Kamu tidak mau? Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Ini memang milikmu. Terima kasih sudah mengobrol nonsense denganku selama ini. Aku yang harus berterima kasih. Tanpamu aku tidak akan sampai sejauh ini. Ayo makan sesuatu. Apa saja boleh. Baik. Casserole atau tusuk sate? Direktur baru. Hanya mengajakku makan sesuatu yang murah. Oke, kamu ingin makan enak. Kalau begitu aku traktir kamu tiram. 28 yuan per biji. Cukup mewah tidak? Tapi sekali lagi. Ini berkat kemenanganmu kali ini. Maukah kamu kuberi hadiah jalan-jalan ke Eropa? Halo, Apakah ini Nona Ningxia? saya. Kamu mengajukan untuk pergi ke Afrika. Aplikasi relawan. Setelah kami tinjau telah lolos. Hari ini secara resmi menginformasikan padamu. Tolong bawa KTP besok. Paspor dan dokumen terkait lainnya datang untuk mengurus formalitas. Sangat baik, terima kasih. Sebenarnya aku punya rencana baru. Oke, mari kita dengarkan. Aku akan ke Afrika untuk jadi relawan. Apa? Karena beberapa waktu lalu aku sangat depresi. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang. Kebetulan sedang merekrut relawan. Aku ingin melarikan diri dari segalanya. Jadi mendaftar. Dan menjadi relawan. Adalah mimpiku. Aku tidak setuju kamu pergi. Aku harap kamu mengerti aku. Sebenarnya, saat aku menjalani hidupku, aku tidak merasa baik tentang diriku. Tidak terlalu buruk. Tapi aku perlahan menemukan. Semakin banyak orang yang butuh bantuan. Jadi aku ingin membantu mereka. Bagaimanapun aku tidak setuju. Dan Kiao. Dan Kiao, kamu dengarkan aku. Ningxia. Aku lelah, aku mau tidur. Pergi sendiri kalau mau makan. Dan Kiao. Dan Kiao. Dan Kiao, dengarkan penjelasanku. Ayo duduk. Sang putri mengajakku keluar. Biar aku tebak. Chai Bohonggi. Lihat apa yang kamu katakan. Apakah aku orang seperti itu? Hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Kamu harus bicara dengan Sao dan Kiao. Buka sebotol sampanye untuk merayakan. Apa yang dia lakukan padamu lagi?
Tidak. Aku hanya ingin ngobrol baik-baik denganmu. Kamu lihat apa yang kamu katakan. Hitang Nuranamo. Hauzi. Aku akan pergi ke Afrika untuk menjadi relawan. Apa yang kamu katakan? Pergi ke Afrika. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu pergi ke Afrika? Apa enaknya berjemur setiap hari? Aku akan mundur selangkah. Setidaknya tidak ada sup tulang dan daging untuk dimakan. Aku tidak bisa jadi pecinta makanan seumur hidup, kan? Harus tetap berkontribusi untuk masyarakat. Ini datang begitu tiba-tiba. Aku harus tenang. Apa yang Zhao dan Qiao lakukan padamu? Tidak. Sebenarnya, aku sudah mendaftar. Baru dapat pemberitahuan. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Setidaknya aku bisa merawatmu. Benar-benar tidak perlu. Kamu tidak tahu. Selama ini menjadi relawan adalah mimpiku. Aku benar-benar tidak mengerti. Secara logika, kamu seharusnya bisa menyambut klimaks drama idol. Benar. Harus dapat ending bahagia ini. Tiding Galkin. Banyak hal terjadi selama ini. Jadi aku pikir kita harus lebih banyak waktu dan ruang memikirkannya. Ini juga ujian antara aku dan Qiao. Bro, keputusan apa yang kamu buat? Aku mendukungmu. Kalau begitu mari kita bicara. Pergi ke sana. Jika ada apa-apa, telepon aku secepatnya. Aku akan segera ke sana. Oke, terima kasih. Ngomong-ngomong Hauzi, aku sudah menemukan kebahagiaanku. Kamu harus cepat-cepat menemukan kebahagiaanmu sendiri. Bukan untuk pohonku. Melepaskan seluruh hutan. Jangan bujuk aku. Aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Jangan bicara apa-apa. Semuanya ada di dalam anggur. Semoga kita semua bahagia. Ditinggalkan. Kenapa kamu menyerah pada kata pertama? Kemampuan yang terlalu sial. Ningxia, sudah selesai merevisi kontrak itu? Tidak normal. Siapa yang kamu bilang tidak normal? Bisa bahasa Prancis? Tidak bisa bahasa Prancis. Percaya diri apa yang kamu punya untuk pergi ke Afrika? Itu Francopone. Menyerah saja. Jangan pukul aku. Belajar kata-kata. Aku tidak ingin akur dengan orang-orang di sana. Bisakah kita berkomunikasi? Lagi pula, kalau aku tidak belajar keras, kamu akan dipukuli oleh bos jahatmu seumur hidup. Langit-langit lantai. Dispenser air. Bos, Kamu ngapain? aku ambil air. Aku lihat kamu kelihatan santai sekali. Aku bayar kamu. Aku tidak memintamu menghafal kata-kata di sini. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Rencana kerjasama baru untuk hotel di Asia Selatan. Sudah kamu bahas semuanya? Taruh di mejamu. Lalu dengan setiap hotel. Bagaimana dengan rencana kerjasama strategis yang berbeda? Sudah selesai. Tinggal menunggu Departemen Hukum mencapnya. Bagaimana dengan kunjungan balik pelanggan lama? Sudah dibagi berdasarkan usia. Jadi bawa ke kantorku. Aku ingin melihatnya sendiri. Tuan Zhao. Tuan Zhao, ini kamu. Habis dulu. Nanti saya lihat. Bagus. Kalau gitu saya duluan. Tunggu sebentar. Ada satu hal yang sudah lama saya pikirkan. Saya sudah cari orang yang bisa dipercaya. Yang bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Jalur saya sudah berdiri lebih dari setahun. Saya ingin kirim semua data pelanggan yang saya terima. Atur ulang lagi. Buat tabel data umum. Tapi bukannya itu tugas divisi layanan pelanggan? Bukan. Saya tidak mau analisis lama. Saya ingin yang lebih kaya. Analisis lebih komprehensif. Diperinci sampai kesuka tidaknya pelanggan terhadap makanan. Pilihan merek sampo. Saya ingin tahu siapa suka apa. Siapa tidak suka apa. Kamu sebelumnya sudah handling banyak pesanan. Untuk karakteristik dan kebutuhan pelanggan. Kamulah yang paling familiar. Jadi saya lebih tenang serahkan ke kamu. Dan kedepannya saya akan fokus ke pekerjaan saya. Beralih ke Blue Bridge International. Jadi jalur saya. Kamu harus lebih banyak bertanggung jawab. Tuan Zhao, saya sangat hargai kepercayaan Anda. Tapi ini terlalu tidak masuk akal. Ini adalah pengaturan yang wajar dari bos kepada karyawan.
Mengerti. Masa ini dianggap tidak masuk akal? Tapi Anda suruh saya kerjakan begitu banyak hal. Ini bukan tidak masuk akal. Saya percaya kemampuanmu. Benar. Besok pagi saya ada meeting dengan investor baru. Saya rasa data ini pasti sangat meyakinkan. Besok pagi. Ya, ini pekerjaanmu. Saya yakin kamu bisa. Oke, saya ada urusan. Kamu keluar dulu. Bos, sudah lama kamu tidak memesan minuman sekuat ini. Ada apa? Bos besar perusahaan ternama. Aku masih perlu minum untuk menghilangkan kekhawatiran. Lihat wajahmu. Tidak perlu dikatakan, aku sudah menebaknya. Pasti karena Ningxia. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa. Kita melewati satu level demi satu level. Mengalahkan bos terakhir. Dia mengucapkan selamat tinggal. Jujur saja, aku sangat ingin tahu. Gadis ini dan gadis lainnya. Apa bedanya? Tidak hilang selamanya. Lihat kamu khawatir. Apalagi, kamu tidak online sepanjang waktu. Menggunakan identitas Mr. Treehole dan Red Bean. Apakah kamu sedang mengobrol? Dari sudut pandang psikologis. Banyak orang sekarang ingin menggunakan beberapa pengetahuan teoritis untuk menganalisis cinta. Untuk menganalisis cinta. Untuk mencari tahu siapa yang tepat untuk bersama. Misalnya, pada awalnya, beberapa orang yang kita lihat dan pikir sangat cocok. Pasangan khusus. Tapi mereka mungkin tidak bisa bertahan sampai akhir. Sebaliknya, mungkin tidak tepat bagi dua orang untuk bersama pada awalnya. Tapi mereka terus berjalan. Dia hanya berbeda. Lihat ekspresimu. Analisis psikologis. Berhenti. Dokter Yang, aku sengaja membuat janji di bar. Kenapa? Hanya karena aku takut kamu akan memperlakukan aku seperti pasien. Aku tidak mengatakan kamu. Kamu benar-benar tidak punya selera humor. Kalau aku seorang gadis, aku bahkan tidak akan menyukaimu. Karena kamu begitu berpengalaman. Maka kamu cepat ajari aku. Tidak masalah. Tentu saja bisa. Tapi kamu harus bayar dan gandakan harganya. Siapa yang membuatmu menjadi bos besar perusahaan ternama sekarang? Aku tidak menyangka kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku harus pergi. Nanti kamu bayar. Apa semua orang luar benar? Semakin kaya bos, semakin pelit. Dan Kiao, kamu bukan orang seperti itu. Selamat tinggal, Dokter Yang. Bukan Xiao dan Kiao. Oak.